Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah yang kita lakukan hendaknya dilandaskan dengan perasaan hati yang ikhlas hanya untuk Allah, dan bukan karena untuk hal yang lain. Melakukan ibadah tujuannya selain untuk Allah menjadi salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Tentu setiap muslim tidak ingin amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi orang yang banyak beramal, tetapi amalnya sama sekali tidak memberikan apa-apa, kecuali siksa di akhirat. Bagaimana bisa demikian? Dalam hal ini ada 3 syarat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya. Amal ibadah tidak akan diterima jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dalam Surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Akidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Suatu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai iman. Kemudian beliau bersabda, "Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Kedua, ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amalan tidak lain bergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal tanpa berbuat riya dan sum'ah. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh, namun ternyata tujuan utamanya adalah wisata. Ada orang yang berpuasa, namun ternyata tujuan utamanya menurunkan berat badan. Ada orang yang tahajud, namun tujuan utamanya agar usahanya lancar. Inilah orang-orang yang tidak memperoleh kebaikan dari amalannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Hud ayat 15 hingga 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dunia yang mereka inginkan. Ini semua diberikan bukan karena mereka telah berbuat baik, namun semata-mata akan membuat terlena dan binasa karena rusaknya amalan mereka. Dunia mungkin saja mereka peroleh, rizki semakin lancar, tubuh semakin sehat, usaha semakin meningkat, namun mereka tidak memperoleh kebaikan akhirat. Ketiga, ibadah yang dikerjakan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Suatu ibadah boleh dilakukan hanya jika ada dalil yang disebutkan dalam syariat. Setiap ibadah yang bukan dari ajaran Rasulullah SAW, maka ibadah itu tidak diterima. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari. Agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak boleh ditambah atau dikurangi, karena Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Demikian sedikit mengenai diterimanya suatu amal ibadah. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan, maka amalannya ditolak. Walaupun ikhlas melakukannya, tetapi bukan dari ajaran Rasulullah, maka amalannya ditolak. Demikian sebaliknya, melakukan amalan yang dicontohkan Rasulullah, namun tidak ikhlas karena Allah, maka amalannya ditolak.